Siap Mas Tommy dulu ya? Oke, Ya Bang, bisa di-share tuh. mana aja yang ready, nggak masalah. Oke, bentar Mas. Yuk. Ya. Oke, materi pertama Mas Tommy tentang interpretasi AGD. Ini sangat aplikatif. Mari sama-sama kita dengarkan ya. Silakan Mas Tommy. Oh, materi belum masuk Bang. Tunggu, emang lagi ini loading. Udah kok. Udah. Oke, buka. Oh, baru download ya Mas? Tadi sih udah deh, gue lupa save di mana. Baru aja dulu ya Bang. Iya, oke. Save file. Oh enggak, udah itu udah Udah loading deh. kok. Kok nggak bisa balik ya? Udah keluar loh Bang. Ulang share screen Mars. Sudah deh. Di stop dulu share screen-nya terus ulang lagi coba. Nah kan buka dulu PPT-nya. Buka dulu PPT yang tadi Oke, download terus share ya. screen lagi. Oke. Sama nanti tanggal 7 ya Mas. Mas, kita ikut harga mahasiswa Mas. Apa aja Bang? Itu yang tanggal 7 yang UMJ. Kita daftar tapi harga mahasiswa. Bisa nggak itu? Mahasiswa dari mana? 35. Iya, 35. Oke. Ntar Bang. Bang Ola jadi mahasiswa dulu. Kalau mau ikut tarif mahasiswa ya nggak, Tom? Teman-teman relawan, kasih tahu yang lainnya. Udah ada Mas. Sok mulai. Jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya teman-teman ICU. Hari ini saya sharing aja untuk interpretasi AGD, dan mungkin teman-teman juga udah pada ini ya tahu tentang bagaimana sih cara interpretasi AGD dan bagaimana cara memulai interpretasinya. Untuk pendahuluan sih AGD itu dilakukan hanya untuk mengevaluasi status oksigen dan karbon dioksida. Dan sebenarnya ini hanya penunjang support. Jadi yang terpenting adalah selain dari klinis juga dilihat dari hemodinamik. Jadi ini hanya penunjang. Untuk perubahan proses pH-nya sih hanya ada dua yang mekanismenya, selain dari metabolisme dan dari respirasinya. Untuk metabolik sih ini diatur oleh ginjal, dan untuk respiratoriknya diatur oleh paru-parunya. Kemudian sebagai pegangan dalam penandataksanaan pasien penyakit berat, akut, dan menahun. Untuk AGD dipergunakan dalam menunjang pengobatan hanya bila hasil pemeriksaan tersebut diinterpretasikan dengan benar. Jadi perawat ini harus sedikitnya tahu tentang bagaimana cara interpretasi asam basanya. Ini nilai-nilai normal dari AGD untuk pH-nya sendiri 7,35 sampai 7,45, PCO2 35 sampai 45, PO2 80 sampai 100, saturasi oksigen 95 sampai 100, untuk bikarbonat 22 sampai 26. Nilai-nilai ini yang harus teman-teman istilahnya hafal ya, karena memang ini akan berkaitan pada saat interpretasi nanti. Untuk apa sih tindakan AGD ini dilakukan gitu? Yang pertama dengan misalnya pasien-pasien dengan COPD yang ingin tahu tentang status blood gasnya. Misalnya untuk COPD sih untuk yang sudah, karena memang invasinya banyak ya, istilahnya untuk kerusakan evolusi yang banyak. Biasanya untuk COPD ini PSO2-nya tinggi, dan pasien-pasien ini bisa mampu untuk mengkompensasi dengan kadar PSO2 tinggi. Kemudian udin pulmo dengan akut respiratory distress syndrome (RDS), ini nanti gangguannya bisa di difusi atau pertukaran di karbon dioksida dan oksigennya.
untuk RDS hasil AGD-nya sebagian besar dalam kondisi dia hipoksemia ya, baik dari hipoksemia ringan ke hipoksemia berat. Infak miokard untuk tahu konsumsi oksigennya, pneumonia, klien-klien dengan shock ini berkaitan dengan perfusi, pos pembedahan koronari arteri, klien dengan perubahan status respiratori, dan pemakaian anestesi dalam jangka yang lama. Kemudian apa untuk kontraindikasinya? Untuk tes Allen-nya negatif. Jadi sebenarnya satu ini tes Allen ini jarang sekali dilakukan ya pada saat pemeriksaan AGD. Sebenarnya sih ini penting sekali untuk kita memeriksa apakah memang sirkulasi darah di arteri baik atau memang ada mengalami gangguan berfungsinya ke perifer. Kalau tes sendiri untuk pemeriksaannya kita dianjurkan untuk pemeriksaan AGD itu pertama dari radialis atau dari ulnalis. Untuk pemeriksaan Allen test sih yang pertama kita suruh pasien karena karena pasien di ICU terkadang memang dalam kondisi DPO atau memang dalam kondisi menurun kesadaran, jadi kemungkinan Allen test bisa dilakukan pada pasien sadar yang lebih optimalnya. Sebenarnya sih bisa juga, cuman hasilnya akan kurang efektif ketika tindakan Allen test ini berupa tindakan yang pasif yang dilakukan oleh perawat. Untuk Allen test ini sendiri sih caranya itu menggenggam pasien, suruh menggenggam tangan, kemudian tangan pemeriksa menekan arteri radialis dan ulnalis secara bersamaan. Kemudian suruh semakin menggenggam pelan-pelan. Salah satu kita misalnya mau mengambil darah dari radialis, kemudian dari radialis kita lepaskan tangan pemeriksa, kita lihat 10-15 detik. Ketika misalnya berwarna pink atau kemerahan berarti memang tes Allen-nya positif dan itu bisa dilakukan untuk pengambilan sampel AGD. Kemudian kontraindikasi yang lain misalnya infeksi pada tempat yang akan diperiksa itu nggak boleh dilakukan, adanya koagulopati untuk menghindari adanya perdarahan, dan memang pasien-pasien yang memang tadi yang teraba berarti itu menunjukkan bahwa perfusi jaringan ke perifernya ada terganggu. Kemudian komplikasi yang bisa terjadi untuk tindakan AGD ini yang pertama adalah misalnya terlalu dalam, bisa menembus ke tulang yang menimbulkan nyeri pada pasien, kemudian perdarahan pada area penusukan, bisa untuk cedera persarafan, kemudian anafilaksis yang timbul dari anestesi lokal ini jarang terjadi di sini. Kemudian untuk kita review untuk daerah yang akan menjadi target tindakan analisa gas darah. Yang pertama yang dianjurkan sekali adalah arteri radialis. Kecuali kalau misalnya ada bekas tusukan yang banyak dan hematom. Karena untuk arteri radialis, arteri dorsalis, dan brachialis ini merupakan penyebaran pembuluh darah yang kolateral. Jadi pembuluh darah ini saling berkaitan. Misalnya salah satu dari arteri radialis, brachialis mengalami gangguan, maka itu dapat mencegah terjadinya penurunan perfusi pada jaringan-jaringan yang lain, misalnya menuju ke sel. Tapi ketika misalnya dari ketiga pilihan ini tidak bisa dilakukan dan memang harus dilakukan di arteri femoralis, maka dianjurkan ini hati-hati karena ini arteri femoralis dia salurannya berdiri sendiri dia. Jadi ketika arteri femoralis mengalami kerusakan, untuk resiko dia mengalami gangguan pada perfusi di kaki ini akan semakin besar dan tingkat perdarahannya juga semakin tinggi, makanya untuk depth-nya lebih tinggi lagi dan resiko infeksi juga lebih besar. Makanya untuk arteri femoralis ini sebenarnya ini pilihan terakhir dan memang kita sih seringnya ngambil dari femoralis karena memang ya pertama lebih gampang aja gitu. Sebenarnya ini untuk resiko infeksi lebih besar dan resiko untuk terjadinya kerusakan pada pembuluh darah juga akan lebih besar. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemeriksaan analisa gas darah. Yang pertama gelembung darah. Pada saat pengambilan AGD diusahakan jangan ada bubble di spet. Kenapa? Karena memang pada saat ada gelembung darah berarti ada gas di situ masuk.
pada saat gas itu masuk, di situ pasti ada tekanan yang berubah. Misalnya di situ ada oksigen yang di dalam bubble-nya itu. Jadi nanti akan rancu pada saat hasil di PO2-nya. Misalnya di tekanannya itu dia tekanan bisa maksudnya PO2-nya itu akan sama dengan tekanan PO2 yang di atmosfer, karena memang bubble yang masuk itu akan mengganggu hasil pemeriksaan. Misalnya PO2-nya bisa jadi 158 karena memang sesuai dengan tekanan O2 di atmosfer. Kemudian antikoagulan. Ini antikoagulan ini jangan terlalu banyak juga dan jangan terlalu sedikit. Makanya pada saat antikoagulan itu terlalu banyak, karena dari referensi yang terbaru sih sekitar 0,1 cc, ada juga yang mengatakan ambil 1 cc kemudian kita bilas, istilahnya tarik, jadi setidaknya space yang ada di spet itu akan terkena heparin, dan kemudian masukkan lagi dengan angkanya di 0,1 gitu. Kalau misalnya terlalu banyak antikoagulan, ini akan mengganggu hasil dari PSO2. PSO2 kemungkinan akan semakin rendah gitu, karena memang adanya perubahan lisis di sampel. Kemudian di faktor lainnya metabolisme. Nah, ini berkaitan dengan waktu. Jadi kalau misalnya pengambilan AGD ini tidak sempat diperiksa misalnya lebih dari 20 menit, itu juga akan mempengaruhi hasil. Misalnya PSO2-nya akan tinggi karena begitu kita mengambil sampel, di situ kita mengambil benda hidup. Jadi benda hidup ini juga kan dia akan mengalami proses metabolisme. Semakin dia banyak, semakin dia lama, maka semakin banyak juga pembuangannya. Artinya pembuangan PCO2-nya akan semakin besar. Jadi kandungan CO2-nya akan besar, dan akan bila semakin lama benda hidup ini akan mati gitu. Sampelnya itu akan rusak. Jadi PCO2-nya tinggi ketika memang pemeriksaan AGD tidak bisa dilakukan, dan lebih waktunya itu 20 menit gitu. Untuk suhu juga, makanya untuk yang AGD kita cek suhu. Untuk cek suhu ini nanti akan disesuaikan di alat di laboratorium, karena memang ketika pasien-pasiennya febris ini akan meningkatkan hasil dari PO2 dan PCO2, karena memang pada saat suhu mengalami kenaikan terjadi juga kenaikan metabolisme tubuh, karena memang respon kompensasi tubuh terhadap adanya antigen yang masuk. Jadi memang dalam sampelnya itu kaya akan PO2 gitu. Semakin banyak PO2, maka semakin banyak juga untuk sisa-sisa hasil metabolismenya. Kemudian yang pertama untuk interpretasinya, kita lihat dulu normal tidaknya pH dia di bawah 7,35 atau memang di atas 7,45. Kemudian lihat normal CO2 dia di bawah 35 atau lebih dari 45. Kemudian normal atau tidaknya HCO3. Untuk HCO3 referensinya banyak, bisa 22 sampai 26 atau 19 sampai 25. Untuk mencocokkan CO2 atau HCO3 dengan pH. Kemudian kita lihat apakah CO2 atau HCO3 yang berlawanan arah dengan pH. Kemudian melihat apakah PO2 dan saturasi O2 normal. Untuk kita mengatakan bahwa ini pasien ini gagal nafas tipe-tipe berapa, nanti akan terlihat di sini. Untuk gagal nafas tipe 1 dengan hasil dari AGD-nya itu hipoksemia. Biasanya sih hipoksemianya lebih dari nilainya kurang dari 60 gitu. Kurang dari 60, dan itu bisa dikatakan dengan gagal nafas tipe 1. Atau ketika PSO2-nya tinggi karena mungkin retensi sputum, atau memang kondisi paru-parunya nggak terlalu bagus, atau proses difusi di parunya juga nggak terlalu bagus, dan itu bisa dikatakan dari gagal nafas tipe 2 karena nilai PSO2-nya yang tinggi. Kemudian kalau misalnya dengan gagal nafas tipe 3 bisa dia nilai dua-duanya, hipoksemia dan dia dengan hiperkarbi atau memang CO2 yang tinggi. Langkah-langkah yang pertama adalah melihat pH. Kita kalau 7,35 asidosis, di atas 7,45 alkalosis, gitu aja intinya. Kemudian yang kedua ada lihat kadar PSO2. Ketika PSO2 meningkat, berarti di situ memang jadi ada peningkatan proses difusi, atau memang PSO2 yang teretensi di dalam paru-paru. Jadi kalau misalnya PSO2 tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi asidosis.
Kemudian langkah ketiga kita lihat HCO3 atau bikarbonat. Bikarbonat ini bisa diibaratkan sistem buffer atau memang sistem apa ya, penyangga atau penyimbang dalam tubuh, karena memang HCO3 ini diperlukan untuk menormalkan kembali kondisi dari keasaman. Nah, nilai normal dari tadi dari 22 sampai 26, ketika di bawah 22 maka tingkat keasamannya akan tinggi, dan ketika di atas 26 maka dia dengan hasil alkalosis, di bawah 22 dengan hasil asidosis. Langkah keempat, kita bandingkan PSO2 dan HCO3 dengan pH yang menentukan gangguan asam basa primer yang terjadi. Misalnya gangguan PSO2 yang disebut dengan gangguan respiratori, karena memang sistem kompensasinya ada di paru di sini, karena memang gangguannya di paru-paru juga. Pressure yang dihasilkan juga di situ. Kemudian kalau misalnya gangguan dia bikarbonat, ya terjadi gangguannya di sistem ginjal, di perfusi atau di dalam vaskularnya. Kemudian sebagai contohnya misalnya pH asidosis, atau memang di bawah nilainya di bawah 7,35, dan CO2-nya asidosis dengan nilai di atas 45, maka disebabkan oleh sistem pernafasan, sehingga disebut asidosis respiratorik dengan nilai pH di bawah 7,5 dan CO2 di atas 45. Nah, lain halnya dengan alkalosis dan HCO3 yang alkalosis, maka kelainan asam basanya disebabkan oleh metabolik atau memang kompensasi dari ginjalnya, sehingga disebut alkalosis metabolik. Langkah kelima, kita lihat CO2 atau CO3 yang berlawanan arah. Ini akan menunjukkan bahwa ketika terjadi asidosis, baik respiratorik atau metabolik, tubuh itu mengalami kompensasi atau tidak. Makanya kita lihat kadar CO2 dan HCO3-nya. Kompensasi itu dilakukan oleh sistem yang berlawanan. Ketika yang bermasalah di paru-paru, maka di ginjal akan melakukan kompensasi dengan misalnya meningkatkan bikarbonat. Dikatakan kompensasi sebagian apabila pH masih belum normal, dalam artian pH di bawah 7,35, misalnya pH 7,35, kemudian HCO3 kemudian CO2 50, maka dikatakan kompensasi ketika HCO3 itu akan diabsorpsi oleh ginjal, dalam artian HCO3-nya akan meningkat nilainya. Itu yang dikatakan asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Tapi ketika terkompensasi penuh, maka nilai pH-nya itu akan normal. Misalnya nilai pH-nya tadinya pH 7,32. Nah, karena tubuh mengkompensasi penuh, jadi pH-nya 7, misalnya 7,40. Itu kan nilai normal. Jadi tubuh ini hanya mampu atau memang menginginkan dalam kondisi yang pH yang stabil gitu. Ketika memang terjadi gangguan keasaman di dalam tubuh, misalnya asidosis. Nah, dalam kondisi asidosis ini oksihemoglobin ini akan ikatannya akan semakin kuat, dan ini akan mengganggu perfusi di dalam sel-sel. Jadi makanya kalau misalnya asidosis respiratorik atau metabolik, ikatan oksigen yang di HB itu akan susah keluar ke dalam sel. Makanya nanti bisa ketahui kalau misalnya dilakukan cek AGD CO2 gap atau AGD vena. Jadi oksigen dipakai oleh tubuh atau tidak, di situ nanti bisa kelihatan. Kemudian langkah terakhir adalah melihat PO2 dan saturasi oksigen ya. Jika nilai PO2 turun, itu menandakan bahwa terjadi hipoksemia pada pasien dengan nilai normal 80 sampai 100 dan nilai saturasi 95 sampai 100. Jadi saturasi O2 ini yang dimonitor ini menunjukkan banyaknya oksigen yang diikat oleh HB. Itu nanti akan muncul nilai saturasi O2. Jadi ini contohnya pH 7,35, normalnya sampai 7,45 dengan value-nya
dia misalnya nilainya turun disebut asidosis. Kalau misalnya dia naik berarti alkalosis. Jadi ini sama seperti tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian ini sistem kompensasi. Jadi komponen sistem respirasi untuk mempertahankan pH adalah dengan memecah CO2 yang dikeluarkan oleh paru-paru atau hasil dari proses metabolisme seluler. Paru-paru mengatur pH darah dengan mengatur CO2 dalam darah yang dikombinasikan dengan air. Jadi ini akan membentuk H2CO3. Untuk simpelnya sih sebenarnya kalau misalnya dalam kondisi asidosis respiratorik dengan tingkat PSO2 yang tinggi itu ginjal akan menahan bikarbonat. Jadi dia akan menahan HCO3 yang dari ginjal gitu. Jadi ginjal tidak mengsekresikan HCO3, dia akan mengabsorpsi lebih banyak HCO3 supaya memang kondisi tubuh itu tidak dalam keadaan asam. Sistem respirasi mempertahankan pH ini dengan memanipulasi peningkatan atau penurunan respiratory rate, di mana saat kondisi asam pH turun, maka nafas akan menjadi cepat dan dalam untuk mengeluarkan CO2, dan saat kondisi basah pH naik, maka nafas akan menjadi lebih pelan dan dangkal untuk menahan CO2. Pada saat sistem kompensasi dalam tubuh, ketika memang PSO2 tinggi, maka tubuh akan melakukan kompensasi dengan meningkatkan respirasi rate, dan diharapkan memang PSO2-nya akan turun gitu dengan hasilnya dengan cara meningkatkan respirasi rate. Tapi akan berbanding terbalik pada saat kondisi alkalosis, maka akan terjadi penurunan respirasi dalam upaya untuk mempertahankan CO2 agar tetap di pembuluh darah, karena memang ini akan berkaitan dengan respon di sistem saraf pusat. Ini lebih gampangnya, jadi tubuh akan memberikan kompensasi pada ginjal dengan menahan HCO3 bikarbonat. Jadi HCO3 yang seharusnya ada yang dibuang dan diserap, maka akan lebih banyak untuk diabsorpsi di tubulus ginjalnya. Jadi ini untuk mempertahankan kondisi pH yang netral. Untuk HCO3 dan CO2 saling berkompensasi. Apabila lebih banyak asam yang masuk dalam aliran darah, maka akan dihasilkan lebih banyak bikarbonat dan lebih sedikit CO2. Jika lebih banyak basa yang masuk ke aliran darah, maka akan dihasilkan lebih banyak CO2 dan sedikit bikarbonat. Ini merupakan sistem kompensasi tubuh yang tadi dijelaskan. Pada saat peningkatan CO2, maka ginjal akan mengkompensasi dengan menahan HCO3. Kalau misalnya dengan tingkat HCO3 yang rendah, maka sistem tubuh kompensasi dengan PSO2 yang tinggi sampai nilai pH-nya benar-benar normal di range-nya 7,3 sampai 7,45. Ini beberapa penyebab atau kondisi di mana terjadi keasaman, baik itu alkalosis atau asidosis. Pada saat apa kondisi metabolik ini? Yang pertama karena metabolisme anaerob. Metabolisme anaerob ini terjadi pada pasien-pasien dengan hipoksimia dengan pemakaian metabolisme dengan menurunkan CO2 dan hasilnya akan meningkatkan laktat di situ. Kemudian ketoasidosis, gagal ginjal. Karena di sini gagal ginjal, jadi pengaturan untuk pH darah juga akan terganggu, intoksikasi obat-obat salisilat, sepsis, bahan-bahan beracun, dan kehilangan basa misalnya bikarbonat melalui misalnya diare atau ileostomi. Kemudian asidosis respiratorik. Pada pasien-pasien yang seperti apa, misalnya di emfisema, pokoknya untuk asidosis respiratorik ini memang yang terjadi gangguan itu memang di sistem parunya. Jadi hampir semua permasalahan di paru untuk hasil AGD kemungkinannya atau kemungkinan besar dalam kondisi asidosis respiratorik. Untuk alkalosis metabolik, ini biasanya pada penggunaan diuretik atau furosemid, karena ini furosemid ini mengganggu istilahnya kerja dari ginjal sebenarnya, karena dia akan meningkatkan haluan urin dan menurunkan menurunkan absorpsi di ginjal, sehingga bisa jadi elektrot imbalan
sehingga pasien-pasiennya alkalosis metabolik. Untuk kehilangan asam karena muntah, kemudian kelenjar adrenal yang terlalu aktif, sindrom Cushing, atau memang ini di hipertiroid, ini bisa terjadi alkalosis metabolik karena terjadinya peningkatan metabolisme. Kode alkalosis respiratorik ini jarang ya, untuk cemas, rasa nyeri, sirosis hati, demam, overdosis aspirin. Contoh soal pH 7,53, ACO3 24, PCO2 27. Ada yang bisa jawab nggak? Ayo siapa yang siap? Ada door prize-nya nih, Mas. Langsung ditembak, Mas. Ya, kita cara pertama ya tadi yang kita lihat pH-nya dulu, pH-nya memang menunjukkan di alkalosis. Kemudian di ACO3 tadi kan nilai normal nih, 22 sampai 26. Dan respiratorik. di alkalosis respiratorik ini kemungkinan pasiennya dia dengan hiperventilasi di sini karena dia akan kehilangan banyak PSO2. Ya, alkalosis respiratorik. Nah, ini ya tamanya tidak terkompensasi karena memang nilai pH-nya masih di bawah normal. Tapi ketika nilai pH-nya normal 7,35 sampai 7,45, itu nanti di keterangannya alkalosis respiratorik terkompensasi penuh. Kemudian ini dalam kondisi alkalosis, PCO2 juga tinggi, alkalosis. Nah, ini alkalosis bisa jadi ini alkalosis metabolik. Terkompensasi sebagian karena hasil AGD-nya, hasil pH-nya tinggi. Ini udah bisa jawab juga. Ayo dijawab, teman-teman. Nggak apa-apa salah, nggak bakal dihukum. Ada jawabannya nanti habis itu. Alkalosis pH alkalosis ya. Alkalosis metabolik. Alkalosis udah terkompensasi apa belum? Terkompensasi. Sebagian apa penuh? Penuh. Belum, karena nilai pH-nya masih di atas normal. Jadi alkalosis metabolik tidak terkompensasi. Karena memang ini alkalosis metabolik dengan nilai pH-nya 7,48, ACO3-nya 30 tinggi kan. Tapi PCO2-nya menunjukkan nilai yang normal 36. Jadi memang tubuh belum melakukan kompensasi. Kecuali kalau PCO2-nya tinggi itu. Oh ya, patokannya PCO2 ya? Ya. Ini nanti sambil belajar pelan-pelan pH-nya alkalosis. pH-nya alkalosis, AC3-nya asam nih. PCO2-nya 26 alkalosis. Tapi CO3-nya udah mulai mengkompensasi. Jadi alkalosis respiratorik kompensasi sebagian. Karena memang nilai pH-nya belum normal. Ini jadi sebenarnya untuk nilai EGD ini dia hanya diulang lagi nih, hanya penunjang ya. Jadi nilai EGD juga tadi kan dipengaruhi oleh 4 hal tadi. Jadi bukan berarti ini patokan awal ya, atau memang patokan yang menjadi acuan. Jadi tetap kita lihat klinis pasien dan tetap kita lihat secara hemodinamik. Jadi memang sih untuk kasus COVID kemarin kita jarang untuk menilai AGD ya. Untuk menilai AGD dari kasus-kasus pasiennya, karena dari klinisnya saja sudah kelihatan untuk misalnya pasien ini butuh untuk ventilasi mekanik gitu. Untuk
Untuk ini sih ada beberapa latihan soal ya. Latihan soal nih teman-teman bisa belajar sini kalau misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Ini jawabannya udah ada di belakangnya. Ya, untuk pembahasan AGD cukup sekian ya. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada yang kurang paham mungkin karena saya terlalu cepat ngomongnya, karena katanya deadline waktu udah terlalu malam dan jangan terlalu malam juga untuk selesainya. Jadi mohon maaf. Itu aja Mbak Desi untuk bisa dikembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan ilmunya, Mas Tommy. Mas Tommy, mohon dijawab dulu nih. Kita sekarang buka pertanyaan. Nanti aja Mbak, Terus ada dikumpulin. Soalnya kalau pertanyaan bisa mulur Mbak. Mbak, Oke. kalau tapi pertanyaan jawab dulu bisa ada- memanjang. Ntar aja 2 materi, baru membaca Oke. pertanyaan. Kalau pertanyaan tuh bisa panjang nanti. Bisa sampai pagi kita ya. Oh, Oke. bisa panjang. Berlanjut ke materi berikutnya aja ya. Dari narasumber yang kedua. Oke, dari Mas Ilham kepada Mas Ilham, kami persilakan. Pada Mas Ilham, kami persilakan untuk memaparkan materi kedua. Mungkin Mas Tommy bisa. Bentar Mas, saya ini dulu Mas, materinya Mas. Tunggu Mas. Saya lagi buka dulu materinya. Mas Ilham. Kepada Mas Ilham, silakan. Mana Mas Ilham? Ayo Mas Ilham, bisa dimulai. Materi sudah ready. Bisa dimulai Mas Ilham. Ini jangan ketiduran Mas Ilham jangan-jangan. Ini udah unmute ini. ya. Itu masih mood itu Mas Ilham. Enggak, udah enggak mood kok ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk teman-teman ICU. Pada kesempatan malam ini, saya akan membawakan materi tentang terapi oksigen. Ya, di slide pertama, ini adalah terapi oksigen untuk saya pribadi. Istri saya yang selalu motivasi saya dan anak-anak. Sebelum masuk ke terapi oksigen, tadi saya di jalan bareng istri ngobrol-ngobrol dikit, dan kebetulan pas mau berangkat ke tempat kerja istri, ternyata saya baru tahu kalau misalkan sambal itu kalau ditaruh di kulkas nggak pedas ya. Ada yang tahu kenapa? Iyalah, taruh di mulut baru pedas. Dia di mulut, Ham. Jangan taruh di kulkas. Masih ingat aja. Begitu ya. Taruh di mulut baru pedas ya. Jangan taruh di kulkas ya. Oke, lanjut. Pengertian adalah memberikan sejumlah oksigen pada klien yang mengalami kekurangan asupan oksigen yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Sebetulnya sedikit banyaknya tadi sudah dijelaskan oleh teman kita, Tommy Santoso, untuk masalah oksigenisasi.
Saya tinggal melanjutkan. Lanjutlah. Oke. Di sini secara klinis tujuan utama pemberian oksigen adalah satu untuk mengatasinya sesuai dengan hasil analisa gas darah. Jadi setelah ada pemeriksaan hasil analisa gas darah dan terjadi adanya hipoksia, barulah oksigen ini diberikan, disesuaikan dengan keadaan umumnya. Terutama kita melihat dari klinisinya. Yang kedua, untuk menurunkan kerja. Yang ketiga, untuk menurunkan kerja Putus-putus, Mas. Suaranya nggak jelas, Ham. Mas Ilham. Suaranya mana, Ham? saya. Pakai handphone kali, Mas. Hah? Pakai handphone Ini aja, ntar pakai- yang operatorin. Pakai laptop. Oke, di sini indikasi pemberian oksigen. Yang pertama adalah penurunan PO2 dengan gejala dan tanda hipoksia. Kita tahu hipoksia dari mana? Itu tadi dari hasil pemeriksaan analisa gas darah. Yang kedua, keadaan lain seperti gagal napas akut, shock, keracunan karbon dioksida. Tiga, pasien yang akan dilakukan penetapan lendir. Ya, seperti kita lakukan di ruangan, terutama di ruang ICU, banyak pasien-pasien kita yang menggunakan alat bantu napas, ventilator. Makanya kenapa ketika kita akan melakukan suctioning, jumlah oksigen kurang lebih 2 menit, oksigen 100%. Supaya kenapa? Karena pada saat melakukan pengisapan lendir, jadi yang kita suction itu tidak hanya lendirnya, tetapi karbon dioksidanya, oksigennya juga terhisap. Yang keempat, pasien-pasien yang akan dilakukan intubasi, ya, yang seperti kita lakukan. Pasien yang akan intubasi biasanya indikasinya karena saturasi oksigennya turun. Makanya dibuka dulu. Nanti Bapak pindah ke Lampung. Yang lain mohon di-mute ya. Pada saat melakukan intubasi dan memasukkan ETT-nya, takutnya ketika dilakukan intubasi, oksigennya malah tambah turun. Oksigen ini diberikan juga pada saat kita mentransfer pasien, terlebih memang pasien-pasien yang membutuhkan oksigen, ya. Pasien dengan keluhan sakit dada yang kita juga harus tahu, tadi sudah dijelaskan sama teman kita, Tommy, sakit jantung terutama, oksigen diberikan
Mas Ilham, maaf Mas, suaranya putus-putus Mas, maaf Mas. Nggak lancar suaranya Mas. Kenapa saya putus-putus? Suaranya putus-putus Mas. Dari tadi. Enggak, kadang lancar, Ji. kadang putus-putus. Ini lagi putus-putus nih. Ini putus-putus, Ji? Lancar, oke. Enggak, tapi Oke. tadi putus. Oke. Ini tadi yang sebelumnya kita sudah sebut-sebut ya, hipoksemia dan hipoksia. Ini adalah jenis gangguan dari oksigenisasi. Hipoksemia adalah kekurangan oksigen dalam darah, bisa dilihat dari PaO2 yang rendah ya, dan hipoksia, kekurangan oksigen di jaringan, biasanya kita lihat di jaringan perifernya. Oke, lanjut, Ji. Ji. Oke, ini udah lanjut. Wah, oke. Iya, Ini kayaknya agak nge-lag siapa? Mas di situ Mas. Oke. Ini adalah syarat kecukupan oksigen dalam sel. Yang pertama, fraksi inspirasi oksigen atau enggak FiO2 itu cukup. Itu kalau misalkan ada gangguan pada FiO2-nya, terutama di sini rendah, biasa kita berikan terapi oksigen ya. Yang kedua, fungsi respirasinya harus adekuat. Dilihat dari jalan napasnya baik, tidal volume cukup, napas teratur. Untuk jasa gangguan, kita lakukan airway management. Yang seperti apa sih airway management itu? Yang biasa kita lakukan tindakan hand till chin lift atau enggak pemberian pemasangan gudel ya. Terus untuk di sini ada tidal volume yang cukup. Kalau bagaimana sih kita mengetahui untuk tidal volume itu? Jadi diukur dengan cara menghitung berat badan pasien dikali 6 sampai dengan 12 cc per kilogram berat badan. Jadi contoh soal kalau misalkan berat badannya Budi itu 50, terus paru-parunya dikatakan mungkin bagus, kita bisa pengkalinya 10, jadi kurang lebih tidal volumenya 500 cc. Keadaan yang lebih kritis kepada pasien. Contoh misal, Budi 50 kg berat badannya, yang harusnya 500 cc. Halo? Ya. Yang tadinya harusnya kita memberikan oksigen sejumlah 500 cc, karena kita tidak menghitung berat badan pasien untuk mengetahui tidal volumenya, kita memberikannya misalkan 1000 cc. Jadi kita juga harus tahu kapasitas bagging yang tinggi. Ada yang kurang lebih 250 sampai 2000 cc ya. Jadi kalau misalkan kita pakai yang 2000 cc, terus kita coba pompa baggingnya. Kalau misalkan kita full, yang ada kemungkinan terjadi baru trauma. Bud, kok hilang Bud? Mana ini? Ji? Bentar Mas, bentar. Mas Budi, jadiin co-host lagi Mas. Tadi saya putus.
Mas Budi, Mas. Mas Ilham kasih tahu Mas Budi, jadi saya jadiin co-host yang logo Oke, PPNI. oke, ini ada di samping saya, Mas Budi. Oke, siap. Mana hilang, Ji? Tunggu. Nah, udah, tunggu. Oke. Ayo lanjut, Mas. Oke. Terus Tadi dulu, Ji. Belum, Ji. Oh, bahasing tadi. Ji. Ya, Back. sorry. Oke. Belum, itu baru tidak follow, Ji. Ayo, Mas. Ini siapa yang nyoret nih? Ada yang nyoret. Oke. Ji, hilang. Ji. Hah? Apa? Ya udah. Di sini nomor 3, pembawa oksigen yang baik. Kita juga harus tahu kadar Hb. Di sini yang keempat, fungsi kardiovaskulernya baik. Di antaranya volume cairan darahnya cukup, aktivitas otot jantungnya baik, pembuluh darahnya baik, irama dan frekuensi denyut jantungnya baik. Yang kelima, selnya masih baik. Jadi untuk pemberian terapi oksigen ini saling bersinambungan antara jadi ada tiga organ mungkin ya yang harus baik ketika kita ingin menghasilkan oksigen yang baik. Harus baik. Yang ketiga, pembawa oksigennya yang harus baik. Jadi kalau Ji, taruh dulu Ji. Halo Ji. Oke, udah itu, Mas. Oke. Jadi Sorry. saya ulangi, kita harus kita harus memastikan ketiga organ ini baik supaya hasil dari oksigennya baik. Jadi kalau misalkan di antara salah satu dari tiga itu ada yang tidak baik, pasti kemungkinan hasil dari oksigenisasinya juga tidak baik. Oke, Ji. Lanjut. Di sini ada metode pemberian untuk terapi oksigen yang mungkin teman-teman juga sebelumnya sudah mengenal. Ada yang namanya low flow oxygen delivery system. Jadi low flow oxygen delivery system ini dibagi dua. Yang pertama low flow low konsentrasi, yang kedua low flow high konsentrasi. Dan yang berikutnya adalah high flow oxygen delivery system. Yang itu juga dibagi dua, ada high flow low konsentrasi, ada high flow high konsentrasi. Oke, lanjut Ci. Ci. Udah, ini udah nih lanjut coba. Oke, tadi udah kita tahu ada low flow, low konsentrasi, ada low flow, high konsentrasi, ada high flow, low konsentrasi, ada high flow, high konsentrasi. Dan ini adalah macam-macam alat bantu napasnya. Ada nasal kanul yang kita tahu ini masuk ke dalam kategori low flow, low konsentrasi. Jadi ketika kita ingin memberikan bantuan alat napas ini, terutama pemberian oksigen, kita harus tahu pertama
kadar oksigen ruangan kita yang tadi sudah disinggung sama teman kita Tommy, kurang lebih 20 sampai 21%, satuannya atmosfer. Ya, dan ketika kita memberikan 1 liter oksigen ini, kurang lebih fraksinya 4%. Jadi kalau misalkan kita memberikan oksigen nasal kanul misal 4 liter, tinggal ditambah saja. Jadi kalau misalkan 4 liter itu dikali 4 jadi 16 ditambah 20 kurang lebih 36% yang kita berikan. Oke. Nah, di sini ada simple mask, ada rebreathing masker, ada non rebreathing masker. Jadi kita juga harus tahu kegunaannya. Ketika pemberian oksigen itu kita bisa lihat dari klinisnya membaik atau tidak. Dan kita juga bisa pastikan dengan hasil pemeriksaan AGD. Target kita di mana? Jadi yang kita ketahui, pemberian oksigen itu bisa diberikan, kita patokannya analisa gas darah, target dari saturasi oksigennya itu 92 minimal. Biasa dokter-dokter paru minimal minta 92 baru boleh diberikan terapi oksigen. Untuk nasal kanul diberikan 1 sampai 6 liter, ada yang bilang 1 sampai 5 liter. Untuk simple mask 5 sampai 8 liter. Untuk rebreathing dan non rebreathing pemberiannya bisa dari 8 sampai 15 liter per menit. Jadi yang harus kita rebreathing itu diberikan kepada pasien-pasien atau enggak klien yang memang terjadi gangguan pada analisa gas darahnya, terutama di target kita di PCO2 dan oksigennya. Ya, itu tadi yang sudah disebutkan, ada pH, ada PCO2, ada HCO3, ada PO2, ada saturasinya. Nah, kita harus bedakan untuk pasien yang memang nilai rendah ya, dan non rebreathing diberikan pada pasien-pasien yang memang target kita pada oksigenisasinya, untuk saturasi oksigennya. Jadi jangan sampai salah, yang kita takutkan ketika pasiennya PCO2-nya tinggi, terus kita berniat untuk memberikan non-rebreathing masker, tapi karena kita tidak cek lagi, ternyata kita berikan rebreathing masker. Alhasil pasiennya PCO2-nya nilainya pasti akan lebih tinggi. Dan jangan lupa kita lihat klinisi ketika kita memberikan terapi oksigen ini. Jadi kalau misalkan nilai PCO2-nya tinggi, kita bisa modifikasi sebelum diberikan non-rebreathing, itu bisa dilatih untuk diberikan pendidikan kesehatan pada pasien dengan cara napas dalam dan cepat. Jadi dibuat hiperventilasi supaya PCO2-nya turun. Terus bisa juga kemungkinan PCO2-nya naik itu dikarenakan ada sekret. Jadi kalau bisa sebelum diberikan terapi oksigen dan untuk menurunkan PCO2-nya ini kita coba suction atau dengan cara di bagging untuk memaksimalkan terjadinya difusi di alveoli supaya PCO2-nya ikut
terdorong dan bisa di inian untuk turun hasil PCO2-nya. Oke. Dan untuk pasien-pasien yang sesak biasanya sama seperti mungkin kejadian kemarin ada pasien kita yang di kamar berapa ya, Toh? Kamar berapa? Kemarin ada, bukan, 730. kamar paling ujung sebelah kanan, Pak Budi. Ada kejadian Pak Budi kalau nggak salah kemarin itu pada saat, Jangan sebut merek, Mas. oke? Oh iya, Jangan sebut merek. merek ya, jangan sebut merek ya. Oke, ada salah satu pasien kita ternyata memang dia sesak. Jadi ternyata untuk oksigenisasi ini ketika kita gelisah itu berpengaruh pada nilai saturasinya. Jadi ketika pasiennya tambah gelisah, yang ada alhasil napasnya malah tambah tidak teratur, oksigenisasinya tidak baik, dan alhasil pasti saturasi oksigennya turun. Jadi ketika kita memberikan terapi oksigen ini, kita coba pastikan, kita motivasi pasiennya untuk tenang, untuk atur napasnya supaya oksigenisasinya baik. Dan terbukti, alhamdulillah kemarin ketika pasiennya tenang, sebelum dilakukan intubasi, pasiennya saturasinya naik. Dan untuk simple mass, rebreathing dan rebreathing ini masuk kategori low flow, high konsentrasi. Dan yang berikutnya ada Mas Venturi, ada headbox, sama ada CPAP. Dan saya lupa masukin gambar ventilator, bagging, sama NHF ya, nasal high flow. Itu untuk ventilator ini masuk pada kategori high flow low konsentrasi. Dan untuk CPAP sama NHF sama satu lagi ventilator masuk ke high flow, high konsentrasi. Oke Ji, lanjut Ji. Next, Mas Solo. Masalah yang mandiin anak dulu dong. Ji. Iya, tunggu kok nggak bisa. Antar istri ke warung apa Ji? Enggak, masih stay nih, Mah. Tunggu. Oh, gua kira mandiin anak. Aduh. 2 slide lagi kan, Mas? Nggak usah banyak-banyak lah. Yang penting nanti di ini aja. Sok, Mas. Kesimpulan, Ji. Oke. Dari kesimpulan, pertama, oksigen merupakan suatu bentuk terapi medis ya. Jadi, kita untuk memberikan oksigen ini, biasanya ada advice dari dokter. Tetapi, kita diberikan kewenangan untuk memberikan oksigen dulu apabila memang di samping kita, di depan kita, yang bisa memberikan advice untuk pemberian terapi oksigen ini. Jadi nanti setelah kita berikan terapi oksigennya, baru kita coba lapor kepada dokternya bahwasannya kita sudah memberikan tindakan atau pemberian alat bantu napas dan pemberian oksigen sejumlah disesuaikan dengan klinis pasien. Yang kedua,
oksigen ini diberikan sesuai dengan indikasi dan dosisnya. Yang ketiga, indikasi utama adalah pada kondisi hipoksemia. Yang keempat, tujuan utama memberikan oksigen ini dengan dosis terendah untuk meningkatkan PaO2 dan saturasi oksigen. Yang terakhir, terima kasih. Itu aja dari saya. Mungkin ada slide yang terakhir, Ji. Ini yang terakhir, Mas. Satu lagi. Nah, ini saya senang banget dengan picture ini ya. Kalau Udin ada nggak di sini ya? Ada. Apanya? Foto ini? Foto ini? Ya. Kalau foto ini ada yang ngambil, Iya. Mas? Foto ini ada yang ngambil. Oh, jadi nggak ada Selodin ya? Ada Selodin ya? Ada lah, orang ada yang ngambil ini. Oke. Ada yang versi Jadi Mbak Asti, Mas. saya berharap yang mana versinya Mbak Asti? Belum di-share. Oke, dari gambar ini saya berharap untuk tim ICU bisa tetap berpegangan tangan lebih erat lagi, mengeratkan dan aduh, ada yang berisik ini di samping. Ya, saya harapkan kita tim ICU bisa tetap berpegangan tangan lebih erat lagi, dan mungkin biar teman-teman juga nggak capek sendiri dan bisa kita berbagi pengalaman ini, sharing ini untuk meringankan kerjaan kita. Dan saya berharap kita semua bisa meningkatkan rasa memiliki ruang ICU ini. Jadi jangan sampai mungkin gue perbantuan, gue relawan, jadi ya udah gue sebisanya aja, semampunya aja. Jadi jangan sampai ketika kita masuk ke pasien atau nggak kita ada di ruang ICU itu kita hanya memberikan pelayanan rutinitasnya saja. Dan saya berharap ketika acara malam ini ditutup, teman-teman bisa mengaplikasikannya dengan baik pada saat memberikan pelayanan pada pasien. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sekolah. Jangan banyak yang nanya lah. Kita semalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ilham atas sharing materinya dan pengalamannya. Dengan Mas Tommy juga. Pertama-tama mohon maaf saya baru mengucapkan selamat datang kepada Ibu Kepala Bidang Pelayanan Medik Keperawatan, Ibu Sri Rahayani atau Bu Keni. Selamat datang ya Bu. Terus buat Bu Keni, aduh jadi nggak enak saya. Iya, saya juga baru lihat ini ada Bu Keni dan teman-teman mungkin dari ruangan lain yang baru join. Acara ini memang ini yang kedua kalinya ya. Sebenarnya ini rutinitas yang akan selalu dilakukan oleh teman-teman rekan ICU, saling peduli dan berbagi. Mungkin supaya kita dapat ini ya semakin lama karena pandemi ini mungkin belum usai, supaya tidak merasa jenuh dan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita semua gitu ya. Dan acara ini memang idenya murni dari teman-teman ICU yang ingin men-share ilmu ya. Jadi mungkin di sini mohon maaf, pertama acaranya mungkin malam dilakukan karena kita memang aktivitasnya memang mungkin lebih banyak, lebih agak santai malam gitu ya. Untuk kalau siang itu kan terlalu, atau pagi terlalu crowded buat kita juga. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Salahuddin. Apa mau dibuka termin pertanyaan nggak Mas? Misalkan untuk Mas Ilham 2 pertanyaan, untuk Mas Tommy 2 pertanyaan, tapi
Sebelumnya mohon Mas Ilham dan Mas Tommy dilihat ini di bagian chat ini sudah banyak yang bertanya nih di chat. Tanya langsung chatroom, aja dulu, chatroom. Mbak. Ayo yang tanya. Ini Bukan pertanyaan. ada Mbak Fitro nih mau nanya. Silakan Mbak Fitro. Oke, Mbak Fitro. Oke. Tapi selanjutnya jawab yang di chatroom ya. Ini ada banyak pertanyaan nih di chatroom nih. Iya, Mbak Fitro dulu silakan. Mbak Fitro silakan. Iya, terima kasih kesempatannya. Mau nanya sama Komandan Tommy. Ini kan kalau kita sih belum paham-paham banget ya AGD. Cuman kan kalau misalnya pH-nya turun, asidosis gitu ya, asidosis respiratorik gitu. Kalau tahu begitu itu apa yang mesti kita lakukan gitu. Terus kan nyocokin klinis pasien tuh. Klinis pasiennya itu yang kayak apa gitu. Terus yang kedua buat Mas Ilham, misalkan pasiennya kan udah pakai Optiflow, ya Mas ya, itu sampai berapa misalnya kapan waktunya pasien itu misalnya diputuskan harus ganti dengan oksigenasi yang lebih gitu, misalnya pasang ventilator. Terus yang kedua buat Mas Ilham, pas kita masuk ke pasien itu apa yang kita lihat dari pasien itu untuk menilai kondisi oksigenasinya gitu. Terima kasih. Yuk silakan Mas Tommy. Ya, terima kasih Mbak Fitro atas pertanyaannya. Pada saat asidosis respiratorik itu pada pasien yang seperti apa atau misalnya kita harus lakukan apa gitu kan? Yang pertama ini terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan paru pastinya. Misalnya pasien-pasien dengan ini kan analisa gas darah itu kan kita blood gas, kita mau lihat nih dia untuk pH-nya tingkat keasamannya ini netral apa enggak gitu kan. Nah, dari situ netral apa enggak, kita lihat pressure-nya, kita lihat tekanan gasnya, baik tekanan gas dari oksigen atau tekanan gas dari karbon dioksida. Itu kita bisa dilihat di situ. Kalau misalnya memang dalam kondisi asidosis respiratorik dengan pH yang rendah, dengan PCO2 yang tinggi, tanpa sistem ginjal yang harus mengkompensasi gitu kan, ya itu terjadi biasanya pada pasien-pasien dengan proses difusi yang nggak terlalu bagus. Misalnya pasien-pasien, hampir semua pasien dengan gangguan paru itu mengalami asidosis respiratorik, hampir semua sekarang, karena memang pada kondisi perfusi atau difusi oksigen dan karbon dioksida yang mengalami gangguan karena alveolus yang rusak, itu yang mengakibatkan proses metabolisme atau perpindahan atau pertukaran gasnya akan mengalami gangguan. Misalnya alveolus yang rusak. Jadi perpindahan difusi itu banyak pengaruhnya, misalnya dari pengaruh tekanan, pengaruh kemudian jarak antara kapiler dan alveolus, atau pengaruh jarak maksudnya ini ya ketebalan dari membran alveolus. Ketika dari ketiga faktor itu mengalami gangguan, maka di situ akan terjadi proses gangguan difusi. Pada saat alveolus itu rusak, maka PCO2 yang harusnya pindah ke alveolus untuk dibuang ke atmosfer itu tidak bisa terjadi karena memang CO2-nya akan tetap tertahan di kapiler. CO2 itu kan tekanan di dalam kapiler itu tinggi, jadi proses difusi itu berpindah dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Ketika PCO2 mengalami gangguan difusi atau CO2 tidak mampu keluar dari kapiler menuju alveolus, maka di situ akan terjadi retensi dari CO2. Makanya kenapa PCO2-nya tinggi di dalam darah, karena ada gangguan dari sistem difusi di dalam paru-parunya, atau memang adanya sumbatan, misalnya ada slem, ada dahak itu yang menghambat pengeluaran CO2 atau mengganggu proses ventilasi gitu. Nah, apa yang kita lakukan gitu? Yang pertama misalnya terjadi gangguannya di RW-nya atau manajemennya karena memang terdapat slem. Yang pertama kita pastikan bebaskan jalan nafas dulu dengan cara misalnya saksen gitu kan, kita lakukan dahaknya, pastikan PCO2 itu bisa keluar ventilasi ke atmosfer gitu. Kalau
Yang selanjutnya misalnya breathing kita berikan oksigen yang diharapkan memang proses pertukarannya bisa kembali normal gitu. Yang dilakukan sih bisa seperti itu. Misalnya oh ternyata slamnya terlalu banyak. Ini kan tindakan kolaboratif untuk memberikan inhalasi. Halo Bang? Ya lanjut Mas, Yang kedengeran memberikan Mas. inhalasi, memberikan inhalasi supaya memang sumberan jalan nafasnya bisa dikeluarkan gitu. Itu sih Mbak Fitro, apa yang harus dilakukan pada pasien apa sih ini acidosis respiratorik. Kalau misalnya memang ini acidosis respiratoriknya sinkron dengan kondisi hemodinamik dan klinis pasien, maka itu tindakan kolaboratifnya misalnya tadi yang dijelaskan dengan pemakaian oksigen misalnya dengan NRM, atau memang ketika memang kondisi klinisnya jelek ya masuk ventilasi mekanik, itu yang diharapkan proses ventilasi dan difusinya kembali normal gitu. Gitu sih Mbak Fitro. Tadi ada pertanyaan juga dari Mbak Wasila ya tentang CO2 gap ya Mbak. Mbak Wasila nanya ini Mas. Langsung dijawab aja apa nanti aja ya Bang? Ntar aja di chat ini ada di sebenarnya. Enggak, soalnya dia apa kayaknya nanti aja ya? dia nggak bisa nanya langsung nih. Dia nanya ini Mas. Langsung dijawab aja apa? Yang untuk prone posisi Oke. yang dengan itu, yang di chat. Oh yang no, bukan itu yang Kenapa Yes. DPJP minta AGD Vena juga? ya itu. Oh itu. iya oke. Ya betul. Jadi ya itu dia agenda vena arteri ini dilakukan KIC biasanya pada pasien-pasien dengan sepsis yang memang dia ingin mengetahui perfusi jaringan di selnya. Kita mengambil darah sampel arteri yang pertama dan yang kedua sampel darah vena. Tapi dalam tanda kutip darah vena ini diambil dari CVP yang terpasang di subclavia atau jugularis yang muaranya memang ada di vena cava atau memang sampai di atrium, karena itu darah vena yang sudah mengalami proses metabolisme atau memang di situ terdapat sisa-sisa hasil metabolisme. Nah, di situ untuk arteri kita lihat dulu arteri dari hasil AGD-nya apakah memang acidosis atau memang alkoholis atau memang bagus kondisinya. Kemudian kita lihat dari venanya, kemudian dari vena kita lihat yang pertama dilihat itu CO2. Kita lihat CO2, kemudian kita lihat saturasi oksigennya. Ini untuk mengetahui CO2 gap atau gap CO2 antara arteri dan vena. Jadi CO2 yang ada di vena dikurangin CO2 yang ada di arteri. Kalau misalnya hasilnya lebih dari 6, itu menunjukkan bahwa pasien kurang cairan, karena memang pada saat pasien kurang cairan maka PSO2 itu di dalam tubuh itu akan tinggi karena memang itu menunjukkan perfusi jaringan yang jelek. Kemudian kita lihat juga saturasi oksigennya. Kalau misalnya saturasi oksigen di vena itu seharusnya lebih rendah daripada yang di arteri, karena memang itu menunjukkan bahwa oksigen yang di dalam tubuh itu terpakai, jadi antara supply dan demand itu terpenuhi. Nah, ketika misalnya saturasi oksigen di vena itu tinggi, misalnya yang normalnya 75, atau itu misalnya hasilnya 85 saturasi di vena, kemudian saturasi di arteri itu misalnya 90. Nah, normalnya untuk pemakaian oksigen itu gapnya sekitar 25%. Jadi misalnya yang di arteri 90, yang di vena 85, berarti ada gap sekitar 5%. Berarti memang kondisi tubuh pasien itu dalam perfusi yang tidak terlalu baik karena oksigen yang di supply itu tidak terpakai oleh sel dan tetap ada di pembuluh darah atau tetap ada di vaskuler. Jadi itu yang dilihat. Yang pertama adalah CO2 yang menunjukkan bahwa perfusinya seperti apa dan kondisi cairannya seperti apa. Itu hanya sifatnya membantu saja, karena memang untuk mengetahui kondisi cairan bisa dari ICON, bisa dari IVC, atau memang dari balance kumulatif atau balance harian. Kemudian kalau misalnya saturasi oksigen itu menunjukkan pemakaian oksigennya di dalam tubuh terpakai atau tidak gitu, dengan gap sekitar 25%. Kalau misalnya memang gapnya 25%, yang di arteri
kemudian dikurangin yang di vena, misalnya gapnya 25%, berarti itu kondisi perfusinya bagus atau memang oksigennya masih terpakai dalam tubuh. Karena memang pada saat asidosis itu memang akan tubuh akan mengalami gangguan di perfusinya karena memang oksigennya akan susah sekali terpakai atau dikonsumsi atau mengalami metabolisme di sel. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Basila yang saya tahu ya, karena waktu itu pernah dibahas juga di pelatihan di RSCM. Yaitu terima kasih Mbak Desi. Oke. Sekalian menjawab ini nggak Mas Tommy yang kenapa posisi PRON bisa menaikkan, saya membaca pertanyaan dari itu ya chat. Kenapa posisi PRON bisa menaikkan saturasi pada pasien? Ini sebenarnya posisi PRON ini udah banyak jurnalnya ya, dia memang udah lama memang ini biasa dipakai pada pasien ARDS karena dulu pasien ARDS dengan akut respiratory distress syndrome ini dia kan mengalami gangguan difusi di alveolus dan kapiler. Nah, kita lihat anatomi tubuh, anatomi dari paru-paru itu sendiri. Lapang paru yang terbesar itu ada di belakang. Jadi ketika memang beban tubuh pasien itu dimindahkan ke depan, maka secara anatomi lapang atau komplens paru, pengembangan paru dengan lapang yang di belakang paru itu lebar, maka diharapkan proses difusi antara oksigen dan karbon dioksida itu bisa semaksimal mungkin gitu. Makanya memang akan berpengaruh di saturasi gitu, akan naik karena memang difusinya akan semakin baik karena memang letak anatomi dari paru itu sendiri yang memang lebih besar di area belakang daripada di area depan gitu. Memindahkan beban tubuh pasien ke depan itu akan semakin meningkatkan saturasi oksigen. Tapi mungkin itu hanya sifatnya sementara karena memang pada saat kita balikan lagi posisi saturasi kembali lagi. Emang problemnya sepertinya ada di paru-parunya karena infeksinya. Jadi sebisa mungkin sih memang PRON ini dipakai untuk mengurangi kerusakan organ yang lain gitu. Jangan sampai dia multi organ failure yang lain gitu. Karena memang kebutuhan oksigen sangat sekali penting dipakai untuk organ-organ, untuk kehidupan organ gitu. Itu aja sih Mbak. Karena memang faktor dari anatomi parunya untuk pengembangan parunya. Oke, terima kasih Mas Tommy atas pencerahannya dari jawaban-jawabannya. Terus satu lagi nih Mas Tommy, ini sebenarnya pertanyaan dari sering kita itu ya temui pada saat dinas gitu ya. Bahkan kadang ada dokter jaga yang tanya, Mbak ini mix nggak sih AGD-nya? Untuk bisa membedakan ini mix atau enggak dari mana sih Mas? Caranya bagaimana? Itu kembali lagi dari tadi penilaian awal itu PO2 sih dari pH-nya dia kelihatan kan kalau misalnya mix itu dia kemudian bisa lebih rendah. Kemudian yang paling mendominan yang paling kelihatan banget sih itu PCO2 dan saturasi oksigen. Kalau misalnya memang saturasi oksigen di bawah 75 terus pasien CM berarti itu diragukan hasilnya, itu bisa jadi mix untuk dan bisa dilakukan pengulangan sebenarnya. Itu. Dari PCO2 dan saturasi oksigennya. Bisa dilihat mix atau tidak. Terima kasih Mas Tommy atas jawabannya. Ya, bagaimana teman-teman Mbak Fitro? Apakah sudah jelas dari jawabannya Mas Tommy? Sudah Mbak. Oke, selanjutnya pada narasumber belum. Apa yang Mas Ilham ya? Jawaban dari Mas Ilham. Oke, kepada Mas Ilham dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Fitro. Mas Ilham? Siap. Oke, silakan Mas Ilham. Oke, saya coba ulangi pertanyaan. Mas, sorry putus-putus Mas. Mbak Tito. Tadi kalau oksigen ya. Halo, tes. Lanjut Mas. Tes. Oke. Oke. Putus-putus Mas, suaranya Mas. Jadi mungkin coba jendelanya ditutup dulu kali biar lancar. Ditutup ini. Oke, kembali lagi tadi di kesimpulan bahwasannya pemberian terapi oksigen ini adalah tindakan medis. Jadi kita sebagai
kita bisa mengkaji dari status pasien. Jadi tetap kita kembalikan kepada dokter jaganya ya, apakah memang ini bisa dititrasi atau enggak, dilihat dari klinisi pasien dan contoh misalkan kita lihat kalau misalkan mau titrasi titrasi oksigen itu kita lihat dari hasil hemoglobinnya, kita lihat dari hasil analisa gas darahnya, apakah memang sudah pantas pasien ini bisa kita turunkan bantuan oksigennya gitu. Tapi kalau misalkan memang tadi balik lagi dokternya tidak ada, sebetulnya kayak kasus-kasus di ruangan kita untuk di ICU terutama kita diberikan kewenangan, biasanya dokter mintanya untuk terapi oksigen ini coba titrasi. Jadi titrasi itu kita lihat dari klinisi pasien dan hasil-hasil penunjangnya. Jadi kalau misalkan ada bahasa titrasi, kalau misalkan hasil penunjangnya bagus, klinisi pasiennya bagus, kita bisa coba untuk turunkan, lalu kemudian kita Ayo Mas. Kalau misalkan klinisnya tidak bagus, seperti tadi misalkan contoh soal, kalau misalkan kita pertama pasiennya misalkan PCO2-nya tinggi, kita awal dokter memberikan terapi bantuan alat napas dengan rebreathing masker, diupayakan meningkat atau bukan meningkat, diupayakan PCO2-nya stabil, normal. Jadi kalau misalkan dari evaluasi hasil analisa gas darah PCO2-nya sudah normal, jadi kita bisa memberikan alternatif atau enggak masukan kepada dokter untuk mengganti dari rebreathing masker ke non-rebreathing masker. Gitu. Bisa menjawab, Mbak? Jadi intinya dikembalikan pada medisnya. Ya, terus ini Mas, maksudnya terus yang kedua tadi kalau kita masuk ke pasien, itu kita kan melihat status oksigenasi pasien tuh. Yep. Ya, ya. Nah, itu apa yang perlu kita lihat gitu loh Mas. Misalnya kan kadang-kadang kita melihat saturasinya bagus tapi nafas pasiennya kan kadang-kadang tersengal-sengal gitu. Yep. Kita pakai alat bantu otot pernapasan gitu. Maksudnya Fitro, apa yang perlu diperhatikan gitu? Jadi pribadi saya ketika masuk ke pasien itu, kalau misalkan hasil penunjangnya baik, sudah kita coba lihat dari kondisi psikisnya pasien. Terkadang itu tadi ketika pasiennya mengetahui kondisi pasiennya, sakitnya pasiennya apa, terus melihat ada pasien-pasien lain yang memang lebih gawat daripada dia, oksigenasinya baik, hasil penunjangnya baik, napasnya masih tercengah-cengah, kita coba tenangkan dulu pasiennya. Ada kemungkinan dia masih tercengah-cengah dengan hasil klinisnya baik, dengan otot-otot bantu pernapasan itu dia bisa jadi stres dengan sakitnya. Coba kita tenangkan, motivasi pasiennya supaya tenang. Seperti itu. Boleh menambahkan? Ayo silakan. Silakan Mbak Opi, silakan. Tadi Mbak Fitro, kalau misalkan kita lihat kondisi pasien, kalau dari saturasinya kok bagus, tapi kok dia napasnya, tapi kok kayaknya dia sesak gitu kan. Sebenarnya kan kalau angka-angka itu kan hanya alat bantu ya.
kita lihat yang paling penting ada yang kita lihat itu adalah klinis pasiennya. Jadi saturasi bagus, lihat RR-nya. Lihat RR dan heart rate. Nah, biasanya kalau dia sesak, heart rate juga ikut naik. Karena kan metabolisme ya. Terus setelah itu kalau misalkan kita lihat pasien yang sesak, misalkan saturasi bagus, kita bisa lihat akralnya. Jadi banyak faktor, nggak terpaku hanya saturasi gitu. Bisa juga kita lihat status cairannya. Nah, untuk pasien-pasien kondisi kurang cairan juga, ini bisa nih kondisinya dia bisa jadi misalkan asidosis metabolik gitu. Jadi banyak yang bisa kita lihat selain saturasi, bisa balan cairan, bisa hemodinamiknya, dan yang paling penting adalah klinis pasiennya. Klinis pasien adalah utama. Angka-angka itu hanyalah alat bantu, tapi yang kita lihat adalah klinis pasien. Ya, terima kasih. Oke, makasih. Mbak Desi, saya mau nanya dong. Saya mau nanya Mbak Desi. Ya, silakan Mas Solah. Nanya buat dua-duanya boleh atau salah satu sih boleh. Mas, kalau kita misalnya mau ngasih terapi oksigen, Mas, bisa nggak Mas tanpa ngeliat hasil AGD buat ngebedain dia itu pakai RM atau NRM. Jadi nggak tanpa melihat hasil AGD dia ini dapatnya RM atau non rebreathing atau rebreathing itu gimana, Mas? Makasih. Silakan yang mau menjawab, Mas Tommy atau Mas Ilham. Silakan, siapa yang mau duluan nggak apa-apa. Kepada rekan-rekan dari ruangan lain yang ingin bertanya nggak apa-apa. Kita di sini kita saling gitu ya, berbagi ilmu, saling sharing, ya. Oke. Ya dari ruangan lain kalau mau bertanya juga silakan. Ayo Mas Tommy atau Mas Ilham dijawab dulu. Pertanyaan dari Mas Solah. Ya, Mas Solah. Coba. Ya, Mas Ilham ya. Ya, jadi tadi balik lagi ke klinis saya, Mas. Karena untuk AGD ini sebenarnya trial and error ya. Jadi memang untuk evaluasi aja AGD itu. Jadi ketika memang Bang Ola menemukan pasien dengan kondisi dia RR yang naik atau memang tahikardi, nafasnya juga nggak enak ya, dengan saturasi juga yang turun dan memang sinkron dengan kondisi klinisnya, silakan Mas Ola berikan misalnya, tapi ini tetap tindakan kolaboratif ya Mas, jadi memang harus dilaporkan ke dokternya. Tapi misalnya dalam kondisi darurat kita lakukan tindakan dulu baru kolaboratif. Tapi memang karena kondisi sekarang ada dokter di ruangan, tetap kita tindakan kolaboratif dan kita lapor ke dokternya. Nah untuk itu sih kita kolaboratif bisa untuk menyarankan bisa memakaian kalau memang tersengal banget bisa dengan NRM. Kemudian untuk trial and error-nya bisa dicek dengan AGD. Apakah memang dengan pemberian NRM ini pasien ini respon terhadap pemberian oksigen yang diberikan gitu. Jadi memang tetap kita lihat klinisnya dan tindakan kolaboratif tetap kita laksanakan gitu loh. Yang penting kita asesmen kita benar gitu kan, kita punya argumen dan terasa sih kita bisa lah untuk analisa beberapa pasien memang ini butuhnya apa gitu dengan dibantu dengan penunjang-penunjang lain gitu sih Mas. Jadi tadi balik lagi yang dipesan oleh Mbak Okti kalau misalkan tetap dengan klinis dan untuk AGD sih itu dia trial and error. Jadi tetap evaluasinya di situ. Itu aja sih Mas. Oke. Oke, terima kasih Mas Tommy atas jawabannya. Kalau dari Mas Ilham sendiri bagaimana? Mas Ilham? Yap, siap. Menjawab pertanyaan Mas Salahuddin? Halo, ada suara saya? Ya, ada. Agak delay soalnya. Jadi kurang lebih sama. Jadi ketika kita melihat kondisi pasiennya sesak, kita belum tahu
memberikan terapi oksigen yang seperti Mas Ola bilang rebreathing kah atau non rebreathing kah. Jadi intinya pribadi saya sendiri rebreathing dan non rebreathing itu diberikan kepada pasien-pasien yang memang hasil analisa gas darahnya sudah ada. Jadi kalau misalkan kita menemukan pasien pertama dia sesak, datang misalkan terpasang nasal kanul atau enggak nasal kanul 3 atau 4 liter, berarti sejumlah kurang lebih 4 kali 4, 16 tambah 20, 34%. 36%. Aduh, sorry. 36% dengan kita coba pantau evaluasi keadaan umumnya dan untuk beberapa waktu kemudian kita coba. Halo? Ya, lanjut Mas. Lanjut Mas. Halo. Ada. Oke, lalu beberapa waktu kemudian setelah pemberian terapi oksigen itu kita coba compare dengan pemeriksaan penunjang, yaitu analisa gas darahnya. Lalu kemudian kita bisa menentukan pasien ini diberikan non rebreathing atau rebreathing. Oke, Itu dari Mas. saya. Ini ada pertanyaan langsung nih Mas dari Mas Sumardi, silakan. Silakan. Di unmute. Udah. Mardi di unmute. Oke. Baik, Pada terima Pak Sumardi. kasih. Yang ingin saya tanyakan, Ginajar ya? tadi kan sudah dijelaskan. Ini Ginajar, Tadi sorry. sudah dijelaskan ya. Sorry, ini Ginajar. Bahwa ya betul Pak. Sumardi Pak. Kayaknya suaranya iya Mas Ginanjar. Fotonya Ginajar. Sumardi bukan Ginanjar. Ya, mau nanya ya teman-teman ke Tommy atau Mas Ilham dah boleh. Tadi kan Tommy sudah menjelaskan tentang asam basa ya, bahwa asam basa itu bisa terjadi karena ada gangguan di ginjal. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh, kalau pada pasien gagal ginjal, otomatis kan ada gangguan metabolik ya. Nah, itu apakah gangguan metabolik itu bisa mempengaruhi ke respiratory atau tidak gitu? Kalau dia mempengaruhi ke respiratory, apa dulu nih penanganannya yang diutamakan? Apakah ginjalnya atau ke respiratornya gitu, respiratorinya? Itu aja mungkin, terima kasih. Terima kasih Mas Ginanjar atas pertanyaannya, Mas Ginanjar atau Bapak Sumardi ya. Silakan kepada narasumber dipersilakan. Ya, Mas Kin, untuk balik lagi nih untuk masalah gangguan ginjal ya. Fungsi dari ginjal itu kan selain dia memang keseimbangan cairan, keseimbangan dia juga mempengaruhi keseimbangan asam basa di situ. Jadi ketika terjadi gangguan ginjal, maka terjadi juga gangguan fungsinya, fungsi pengaturan asam basa di situ. Pada saat terjadi gangguan ginjal, kemungkinan pasien ini akan mengalami asidosis metabolik ya, karena memang untuk pengaturan asam basa sendiri akan terganggu gitu. Apalagi misalnya dalam kondisi ureum kreatin yang tinggi atau zat sampah yang lain tinggi gitu. Jadi memang zat asam atau memang zat sampah yang harus dikeluarkan ini juga akan mempengaruhi, apalagi memang keseimbangan elektrolit juga diatur di ginjal, misalnya tadi untuk keseimbangan kalium atau memang untuk bikarbonat itu sendiri yang sebagai zat buffer atau penyeimbang dalam tubuh gitu. Nah, misalnya terjadi asidosis metabolik, itu kan menunjukkan bahwa perfusi jaringannya itu akan terganggu atau memang fungsi jaringan ke ginjalnya terganggu. Maka hal pertama yang dilakukan itu karena dia gangguan ginjal, untuk tindakan kolaboratifnya misalnya kita bisa laporkan bahwa kita lihat dulu nih hasil lab yang lainnya gitu. Jangan sampai ketika misalnya asidosis metabolik sebagian besar memang masuk yang biasanya kolaboratifnya
pemakaian cairan gitu dengan pemberian cairan baik kristaloid atau koloid di situ. Nah, kita lihat dulu nih dia dengan kondisi albumin yang mengalami penurunan atau tidak. Jadi dan sampai pada saat tindakan kolaboratif kita tidak tahu atau misalnya kita tidak melaporkan bahwa pasien ini hipoalbumin. Jadi itu akan mempertambah beban kerja ginjal dengan pengaturan pengeluaran cairannya gitu. Nah, untuk kompensasinya itu kembali lagi ketika terjadi asidosis metabolik itu paru akan mengalami kompensasi, misalnya dia dengan kondisi darah yang asam, istilah kasarnya gitu. Dalam kondisi darah yang asam, maka sensor di sistem saraf pusat misalnya di medula oblongata sebagai pusat sensor pernafasan itu akan sensitif sekali terhadap kasama di dalam tubuh. Ketika memang terjadi tingkat kasama di dalam tubuh, sistem saraf pusat di dalam hal ini medula oblongata itu akan merangsang paru untuk meningkatkan pernafasannya, atau dalam artian dia akan hiperventilasi di situ. Ketika terjadi hiperventilasi atau misalnya penaikan respirasi rate secara otomatis PCO2 kan akan habis di situ. Nah, PCO2 yang habis itu menunjukkan bahwa terjadinya kompensasi di paru yang menunjukkan atau memang diharapkan tubuh akan mengalami dalam kondisi netral pH-nya gitu dengan cara meningkatkan respirasi rate di dalam tubuh. Kalau misalnya di dalam kasus-kasus gangguan ginjal, apalagi misalnya dia dalam kondisi cuci darah atau yang lain, kebanyakannya sih asidosis metabolik karena memang pengaruh Kenapa Mas putus, Mas? Diulang jawabannya, Tom. Suaranya putus. pH darah, kemudian Lanjut. di situ pembentukan HB juga dengan eritropoiesit juga di situ gitu. Jadi Mas, barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan. Putus? Enggak, udah. Udah lancar lagi. Udah lancar. Keluar nih, Mas Tominya keluar nih. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanya? Mungkin ada gangguan sedikit sinyal di tempat tinggalnya Mas Tommy. Oke. Selanjutnya dari rekan-rekan semua, mungkin ada yang ditanyakan yang dari bukan ruangan ICU, perawat lain, dari teman-teman dari relawan. Monggo silakan mau nanya, kita open ini ya, open question ya, pertanyaan terbuka ya, silakan ya. Selain dari teman-teman selain ruangan ICU boleh tanya kok, nggak apa-apa. Ayo, ada yang ditanyakan nggak? Walaupun ini acaranya hajatan ICU, tapi teman-teman selain ruang ICU boleh nanya kok. Ayo buat rekan-rekan dari, oh iya, soalnya ada pertanyaan ini nanti kalau yang kasih pertanyaan dan ikut acara sampai selesai akan ada door prize. Ayo, silakan. Mbak Des, ada pertanyaan sebenarnya di chat itu sebenarnya, bacain aja. Yang di chat ya. Iya. Sama kan dari itu udah ya, dari Mbak Wasilah ya. Sudah Mbak Yuli dibaca. nanya, kayaknya Mbak Yuli. Oh, dari Teh Yuli ya? Oke. Dari Teh Yuli. Mbak Yuli sama Mbak Asti nih. Mbak Asti kan udah dijawab tadi sama Mas Tom. Mbak Yuli. Kalau Mbak Yuli, ini kan, apakah ada tahapan penurunan pemakaian alat bantu nafas secara bertahap? Misalkan dari venti harus langsung tipis atau langsung NRM? Coba Mas Ilham buka chat deh Mas. Ada pertanyaan dari Mbak Yuli. Apakah ada tahapan penurunan pemakaian alat bantu nafas secara bertahap, misalkan dari venti harus langsung tipis atau langsung NRM? Coba Mas Ilham buka chat Mas. Oke. Apakah ada tahapan penurunan pemakaian alat bantu napas secara bertahap?
Misalnya dari penti harus langsung ke tipis atau langsung ke NRM. Jadi dari ventilator yang langsung ke NRM cuma pasien-pasien yang terekstubasi aja ya. Jadi otomatis di sini untuk penurunan pemakaian alat bantu napas secara bertahap pasti ada ya. Dilihat dari klinisi pasien yang dokter KIC kita itu, dokter DPJP, biasa melihat dari evaluasi hasil analisa gas darah atau enggak hasil-hasil penunjang lain, dan kita lihat dari target tidal volumenya pasien. Jadi kalau misalkan pasien-pasien dengan ventilator yang kita perhatikan adalah tidal volumenya dan klinisi pasiennya. Jadi kalau misalkan targetnya memang sudah tercapai, misalkan target pasien tidal volumenya 400, terus kita berikan mode ventilatornya, kita pakai SIMP misalkan, SIMP 10 PSPC 10 PIP 5 fraksi misalkan 100% atau nggak 90%. Saturasinya bagus, fraksinya bisa kita turunkan. Biasanya dokter mintanya titrasi untuk oksigenisasinya. Dari 100 turun 90, turun 80, turun 70. Mode ventilatornya kalau misalkan tidal volumenya bagus, tercukupi sesuai dengan target berat badannya, bantuan dari mesinnya biasanya kita turunkan. Terus kalau misalkan dokter biasanya untuk pemasangan ventilator kita follow up. Kalau misalkan pasiennya tanpa sedasi sudah bisa kooperatif, biasanya kita coba untuk diberikan pressure support. Baru itu dengan bagus, baru tipis, lalu kemudian ekstubasi. Jadi sudah pasti untuk tahapan penurunan pemakaian alat bantu napas secara bertahap itu ada. Dan advis dari dokter DPJP-nya. Bagaimana Teh Yuli, sudah jelas, Mbak Yuli? Dari jawabannya Mas Ilham, yang pertanyaannya di chatroom. Untuk teman-teman semua yang ikut internalisasi pada hari ini, misalkan tidak bisa live untuk bertanya, bisa juga di chat. Oh, sudah jelas, sudah ada jawabannya di chatroomnya. Terima kasih Mas Ilham. Apakah ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan yang hadir pada internalisasi pada hari ini? Dari luar ICU juga boleh bertanya kok. Ya. Selanjutnya. Mas Olah, acara kita tutup sampai jam berapa kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan? 3 menit lagi lah, jam 9:30 selesai. Oke. Mungkin kita tunggu Ya, 1 menit pertanyaan. lagi kepada satu pertanyaan lagi, silakan. Akan ada door prize ya buat yang bertanya dan hadir dari awal sampai akhir. Mau 9:30. Ayo, yang bertanya. Untuk rekan-rekan relawan, ayo tanya aja, nggak apa-apa. Kita di sini sharing, nggak perlu malu. Jangan takut salah atau gimana. Ini kita di sini sistemnya sharing soalnya, berbagi ilmu, ya. Ayo rekan-rekan itu, rekan-rekan relawan. Jadi nggak bingung. Kadang kalau disuruh kakaknya masuk ke ruangan bingung. Seorang murid di madrasah Cukup kali Mbak. Penutup mungkin ada Mbak Okti, ada informasi yang ingin disampaikan, silakan. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih untuk Tommy sama Ilham yang udah kasih transfer knowledge-nya buat kita semua. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah
bersedia hadir mendengarkan. Terima kasih, kita sama-sama belajar, saya pun belajar, teman-teman semua belajar. Tidak menutup kemungkinan teman-teman jika kita bisa kasih info-info terbaru, mungkin saja kita belum update, bisa ditambahkan info-infonya. Kita menerima, kita terbuka untuk ilmu-ilmu baru. Untuk kedepannya, kan nanti ini kan sudah terjadwal. Nah, kalau misalkan teman-teman kira gini, saya maunya minggu depan materinya ini dong, nah boleh itu. Jadi enggak terpaku sama jadwal, tidak apa-apa. Jadi yang kita paling butuhkan nih pelajaran ini. Kita pengen ini cepat kita dapat ilmunya. Misalkan saya kok pengen banget sih ilmu misalkan mengukur CPC. Nah, itu boleh kalau minta didahulukan boleh. Tidak terpaku sama jadwal juga tidak apa-apa. Terus kalau misalkan nanti ke depannya ada teman-teman ruangan mau ikut, masalah boleh di-share, kita bagi-bagi ilmu. Tidak menutup kemungkinan juga teman-teman ruangan memberikan ilmunya buat kita juga, tidak apa-apa. Jadi ini acara ini buat seluruh teman-teman perawat di RSPI. Terima kasih Bu Kening untuk supportnya. Terima kasih juga sudah hadir. Untuk teman-teman tetap semangat, tetap sehat. Semoga acara ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kening dong, Bu Kening ngomong. Oke. Kepada Bu Kening mungkin bisa memberikan wejangan buat kita Bu di malam Jumat yang syahdu ini Bu. Kayaknya incas. Aduh, terima kasih teman-teman. Ya. Terima kasih teman-teman. Saya mengikuti. Alhamdulillah wa syukurillah. Hebat, benar-benar hebat teman-temanku ini. Saya sangat mengapresiasi loh inisiator ini siapa gitu ya. Pasti dari teman-teman semua. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf baru bisa gabung. Saya juga apresiasi antusiasme peserta yang ikut, nggak cuma relawan. Relawan juga merupakan bagian dari kita ya, karena harus menyatu dengan RSPI. Kemudian teman-teman yang RSPI pun alhamdulillah antusias gabung sampai malam seperti ini, menyempatkan waktu. Saya sangat salut ya sama teman-teman di sela-sela kesibukan teman-teman yang sangat gimana ya, pandemi seperti ini teman-teman lelah dengan baju hazmat yang tertutup rapat, kemudian melakukan tindakan yang sangat kompleks, namun tetap menyempatkan waktunya untuk share ilmunya dengan teman-teman semuanya. Saya sebagai di ini sangat berterima kasih sama teman-teman, karena kita tahu semua bahwasanya pasien kita ini banyak, namun teman-teman yang sudah sangat pengalaman ini hanya sekian persen. Tetapi teman-teman bersemangat dan berantusias untuk membantu teman-teman yang belum pernah pengalaman merawat pasien dengan kasus yang kompleks, bersedia meluangkan waktunya. Saya sangat appreciate. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Saya hanya bisa mendukung. Kalau ada butuh sesuatu silahkan Mbak Okti tolong diordinir dan kami siap membantu dari manajemen untuk fasilitasnya. Ini kan harusnya kalau saya tanya tadi linknya dari mana, karena kalau link yang lama dengan kuota yang lama dan orang yang banyak itu tentunya akan bayar gitu ya. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan, Mbak Okti silakan usulkan saja, nanti kami fasilitasi ya. Teman-teman tetap semangat, yang sakit cepat sehat, yang sehat tetap sehat dan semangat. Terima kasih banyak. Love you semuanya, hebat, sangat hebat. Terima kasih. Selamat istirahat, yang bekerja bertugas ya. Silakan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Kening. Terima kasih Bu. Dengan berakhirnya wejangan dari Bu Kening, berakhir pula acara internalisasi pada hari ini. Lagi Mbak Desi, maaf Mbak Desi. Ya, Bu, Mbak Desi sebenarnya teman-teman ini sudah sangat itu ya, udah seperti pakarnya ya. Jadi tolong di kedepannya Mbak Desi kan dari diklat tuh dulu tuh, siapkan modulnya, kemudian siapkan untuk bisa kita
membuka sendiri untuk dari rumah sakit lain. Oh, mungkin Jadi nanti- orang belajar di kita gitu. Ya Mbak Desi ya, tolong dibantu untuk itu. Modul-modulnya untuk sertifikasi diklatnya kita gitu ya. Oke Bu, ya Insya Allah ya Bu, ya saya akan usulkan ke Dokter Mona sebagai kepala instalasi yang baru. Iya, terima kasih Bu. Bu, Berakhirnya bareng. Bu. Bareng Ini ada rekamannya Bu di YouTube Bu nanti Bu. Hah? Ada rekamannya di YouTube. Kan juga. Terus nanti di-share keluar gitu ya Mas? Enggak, di-share di grup-grup WhatsApp kita aja. Ada sih, ada di YouTube-nya. Oke, sip. Katanya nanti ada praktek juga ya? Kan buat disimpan gitu kalau ada yang mau lihat lagi. Iya, boleh. Kenapa? Channel YouTube-nya, Terima kasih YouTube banyak. yang mana nih Bang? YouTube-nya ICU. Oh, bukan Salahuddin channel. Bukan YouTube-nya ICU, Mas. Kan ICU ada YouTube-nya. Coba ini dong, keluarin musiknya. Ci. Oke. Mas Ola, sebelum kita tutup acara ini, Mas Ola mau share video buatan Mas Ola dulu. Mas, Suaranya keluar nggak? Enggak. Keluar suaranya. Oke, teman-teman, dengan berakhirnya wejangan dari Bu Keni dan Mbak Oki sebagai koordinator IT, sebagai kepala Dinas Perawatan, sebelum kita tutup acara internalisasi pada hari ini, akan ada persembahan video dari Mas Salahuddin ya, kegiatan kita sehari-hari di ICU. Dan untuk teman-teman jangan berkecil hati yang belum ikut dan yang baru ikut, karena nanti akan ada sesi-sesi berikutnya dengan tema yang berbeda. Tunggu aja linknya nanti akan di-share. Oke, terima kasih ucapan dari tim ICU dan para narasumber. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih masalah. Silakan. But I'm not the kind of person that it feels that she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. I want something just like this. Just, I want something just like this. Oh, I want something just like this. Udah kita tutup ya. Nah, tutup silakan Mas Ola.